Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Jidana Segara dengan NPM 1906066. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal dari salah satu dosen kita, Ibu Fitri Nuraini, yang mengampu sistem pakar. Di sini saya mengambil salah satu judul dari sistem pakar mengenai aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward shining di Al-Arif Skincare Kabupaten Ciamis. Pada jurnal ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama Ibu Fitri Nuraini, yang kedua Pak Yoga Handoko Agustin, dan yang ketiga Ibu Endah Nirwani Yusuf. Abstrak pada jurnal ini dikatakan bahwa kulit merupakan salah satu puncak panca indera manusia dan bagian pertama yang dapat menerima rangsangan dari luar. Kesehatan kulit ini menjadi hal yang sangat penting sebagai pelindung organ-organ tubuh yang ada di dalamnya, sehingga kulit yang tidak terjaga kesehatannya akan menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan pada kulit. Penentuan penyakit kulit ini harus dilakukan oleh dokter, ahli atau pakar, karena penyakit kulit ini bisa sangat berbahaya bila terjadi kesalahan dalam perawatan dan penanganannya. Nah, di sini kehadiran dokter ahli ini atau seorang pakar penyakit kulit yang terbatas mengakibatkan pelayanan terhadap pasien penyakit kulit menjadi tidak optimal. Jadi diperlukanlah aplikasi sistem pakar yang mampu meniru kerja seorang pakar dalam berbagai bidang, salah satunya mendiagnosa penyakit kulit. Aplikasi pakar ini dibangun dengan metode Expert System Development Life Cycle menggunakan metode forward shining sebagai teknik pencarian yang dimulai dari fakta diketahui untuk mencapai tujuan. Perancangan aplikasi ini menggunakan UML dan bahasa pemrograman Java menggunakan database MySQL sebagai penerapannya. Lalu, pada jurnal ini, penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem pakar yang dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit kulit dan memberikan informasi serta solusi penanganan terhadap penyakit yang diderita, sehingga pelayanan terhadap pasien penyakit kulit dapat tetap berjalan tanpa harus menunggu kehadiran dokter ahli untuk menangani. Nah, itu untuk abstrak dari jurnal ini ya, teman-teman semuanya. Lalu kita ke permasalahan dari jurnal ini. Permasalahan yang sering muncul adalah ketersediaan dokter ahli atau seorang pakar yang memiliki pengetahuan di bidang tertentu cukup terbatas, sementara banyak pasien yang harus segera diketahui penyakitnya atau segera harus ditangani. Jadi di sini itu permasalahannya ada seringkali dokter yang memiliki banyak pasien sehingga ada pasien lain yang segera membutuhkannya namun tidak dilakukan segera. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini dapat menggantikan seorang dokter yang sama halnya dengan seorang pakar atau seperti ahlinya. Nah, lalu seperti yang terjadi di Al-Arif Skincare yang merupakan bagian dari rumah sakit Al-Arif Skincare ini terletak di Perum Rukos, Sindang Kasih, Regensi nomor 1, Sindang Kasih, Ciamis. Seringkali petugas medis mengalami kesulitan ketika mendapat pasien yang mengeluhkan penyakit kulit, sedangkan dokter ahli atau pakar tidak berada di tempat. Sedangkan perawat belum mampu melayani pasien dengan optimal tanpa bantuan dokter ahli atau seorang pakar tersebut. Jadi intinya ketika ada seorang yang menderita penyakit kulit, ini harus segera ditangani, harus segera secepatnya, atau dikasih saran konsultasi supaya dapat menjadi penyakitnya lebih baik untuk disembuhkan. Dan intinya tidak parah. Lalu, sesuai dengan permasalahan di atas, maka dibutuhkanlah suatu aplikasi yang dapat menggantikan ketidakhadiran seorang dokter ahli atau pakar untuk memberikan informasi dalam mendiagnosa kulit pada pasien, yaitu berupa aplikasi sistem pakar.
Nah, jadi aplikasi sistem pakar ini sama halnya dengan dokter, fungsinya sama. Jika kita menderita penyakit kulit, maka kita bisa menanyakan pada sistem pakar ini. Ini akan sangat efisien karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tidak seperti halnya langsung datang ke rumah sakit, lalu menunggu dokter, mengantri, sedangkan kita harus segera ditangani. Begitu ya teman-teman. Lalu sistem pakar ini mempunyai beberapa metode dalam mengambil keputusan, diantaranya adalah metode forward chaining. Pada metode forward chaining ini, pelacakan dimulai dari penelusuran semua data dan aturan untuk mencapai tujuan. Metode chaining ini cocok untuk diagnosa awal pada penyakit dengan pelacakan dari gejala-gejala yang diderita. Jadi sangat cocok ya metode forward chaining ini teman-teman untuk aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit ini ya. Lalu lanjut, untuk tahap pengembangan sistem pakar ada 6 tahap. Kita perbesar ya teman-teman. Tahap yang pertama ada penilaian atau assessment. Tahap kedua ada akuisisi pengetahuan, tahap ketiga desain, tahap keempat pengujian, tahap kelima dokumentasi, dan tahap keenam adalah pemeliharaan atau bisa halnya sudah bisa digunakan. Jadi ini mempunyai 6 tahap. Berdasarkan hasil wawancara di sini diketahui bahwa keterbatasan waktu dari dokter ahli atau pakar penyakit kulit di Al Arif Skincare yang hanya hadir pada waktu tertentu mengakibatkan pasien terlambat ditangani. Nah, jadi pasien yang menderita penyakit kulit ini harus segera ditangani ya. Jadi tidak bisa menunggu lebih lama. Makanya diciptakanlah aplikasi sistem pakar untuk mempermudah orang-orang yang terkena penyakit kulit. Lalu selanjutnya yang dilakukan adalah mengakuisisi pengetahuan yang dimiliki oleh dokter ahli tersebut. Akuisisi pengetahuan ini adalah akumulasi, transfer dan transformasi keahlian, pemecahan masalah dari pakar atau sumber pengetahuan terdokumentasi ke program komputer untuk membangun atau memperluas basis pengetahuan. Lalu untuk selanjutnya langsung saja kita ke di sini ada beberapa nama penyakit kulit yang tercantum di sini. Ini diberi tabel ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama nama penyakit kulit ini ada eksim atau dermatitis. Yang kedua campak, ketiga herpes, 4 jerawat atau acne vulgaris, kelima melanoma, 6 panu atau witiciaris, vesicolor, lalu MP3, kutu air, bisul atau furunkel, dan kudis. Nah, ini adalah beberapa 10. Ini ada 10 penyakit yang dimasukkan pada jurnal ini. Ini lumayan agak berbahaya seperti campak, herpes, melanoma, kutu air. Ini bisa mengakibatkan pada kulit berbahaya. Lalu sedangkan pada tabel yang kedua berisi data gejala yang telah sesuai dengan jenis-jenis penyakit. Nah, ini adalah tabel yang kedua, ini adalah gejala-gejala yang diderita pada penyakit kulit. Yang pertama seperti gatal, eritema, edema, atau pembekatan yang disebabkan oleh penimbunan cairan di dalam jaringan tubuh, demam, serta nyeri, badan terasa lesu, kulit kering dan bersisik, benjolan membesar, berdarah, bernanah, bersin-bersin, cairan lempuhan membentuk keropeng, dan lain-lain lagi ya teman-teman. Masih ada banyak lagi di sini. Lemas, luka panas, melepuh, membasah, banyak lagi. Dari tabel nama penyakit dan tabel gejala ini dapat dibuat tabel keputusan untuk digunakan sebagai acuan dalam pembuatan pohon keputusan. Nah, di sini ada tabel keputusan seperti ini ya teman-teman untuk gambarnya. Nah, berdasarkan pengetahuan yang telah dikumpulkan, maka dapat dibuat pohon keputusan untuk membantu dalam proses pembuatan basis aturan yang nantinya akan digunakan untuk memberikan solusi. Nah, seperti itu ya teman-teman.
kita lanjutkan teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Jadi di sini ada pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini terbentuk dari tabel yang tadi ini, tabel keputusan, lalu terbentuklah menjadi pohon keputusan. Nah, simpul akar bergerak menurunkan ke tingkat dalam yang berurutan. Pohon keputusan untuk aplikasi sistem pakar yang dirancang pada penelitian ini. Nah, setelah didapat pohon keputusan, kemudian masuk proses desain aplikasi. Desain fungsional dari aplikasi digambarkan dengan diagram use case. Nah, jadi ini untuk diagram use case. Nya saya perbesar. Di sini ada 3 aktor, ada user, ada admin, dan pakar. Nah, user ini sebentar ya teman-teman, saya perbesar lagi. Nah, di sini user akan melakukan pelayanan konsultasi penyakit kulit, melihat hasil diagnosa penyakit kulit dan solusi penanganannya, lalu melihat informasi penyakit kulit. Nah, user di sini maksudnya adalah orang yang terkena penyakit kulit. Nah, lalu untuk seorang pakar ini maka akan menjawab untuk apa yang dikeluhkan dari seorang user. Nah, pakar ini berhubungannya hampir semua dari awal login, logout, update data akun, update basis pengetahuan, update gejala, update penyakit kulit, lalu melihat informasi penyakit kulit pada seorang user, melihat hasil diagnosa, dan melakukan pelayanan konsultasi penyakit kulit. Nah, di sini admin hanya menyimpan data-data dari user, dan seorang pakar seperti admin ini berhubungan dengan update penyakit kulit, update gejala, update basis pengetahuan, update data akun, serta logout. Saya perkecil lagi. Nah, manfaat dari perancangan kelas ini adalah untuk membuat kelas-kelas perancangan yang memenuhi perannya dalam realisasi use case dan sertifikasi kebutuhan. Diagram kelas ini untuk aplikasi pakar diagnosa penyakit kulit seperti pada gambar yang keempat. Nah, ini adalah gambar keempat dari kelas diagram. Ini adalah kelas diagramnya. Kelas diagramnya ini terdiri dari akun, data gejala, aturan, data penyakit, serta admin. Nah, lalu kita selanjutnya setelah selesai proses desain, mulai memasuki tahapan coding. Tahapan ini mulai mengimplementasikan hasil desain pada pemrograman Java dengan database MySQL. Nah, ini adalah tampilan menu utama. Saya perbesar ya teman-teman. Ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi sistem pakarnya. Ada 4 menu. Di sini menu utama merupakan tampilan utama dari aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit kulit. Nah, terdapat 4 tombol ya teman-teman, di mana tombol ini ada tombol konsultasi digunakan untuk memasuki menu konsultasi, lalu tombol informasi, tombol login, admin atau pakar berfungsi untuk memasuki menu admin, dan yang terakhir adalah tombol bantuan untuk memperoleh bantuan cara menjalankan dari aplikasi ini. Nah, pada menu konsultasi ini terdapat 2 buah form yang akan digunakan, diantaranya form diagnosa dan form hasil diagnosa. Lalu untuk form untuk selanjutnya adalah menu informasi. Menu informasi ini berfungsi untuk menampilkan informasi solusi pengobatan dan gambar penyakit kulit. Nah, ini adalah menu informasi setelah tadi user mengisi dari from diagnosa dan from hasil diagnosa. Lalu selanjutnya ada menu login, admin, dan seorang pakar. Di sini tinggal memasukkan emailnya serta passwordnya. Lalu ada menu update penyakit, ada menu update gejala, menu update aturan, ya dan tidak. Langsung saja kita kesimpulan. Nah, berdasarkan proses pembangunan aplikasi pakar ini untuk diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining, ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit kulit yang telah dibangun dapat digunakan sebagai media konsultasi untuk mendiagnosa penyakit kulit yang diderita pasien yang dapat dijalankan oleh perawat atau asisten medis ketika dokter tidak berada di tempat.
Jadi aplikasi ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, aplikasi ini dapat membantu perawat atau asisten medis untuk memberikan diagnosa awal dan solusi penanganan terhadap pasien penyakit kulit ketika dokter berhalangan hadir, dan mencetak laporan penyakit yang tidak terdiagnosa untuk diberikan kepada dokter agar sistem dapat diperbaharui. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ada satu lagi, adapun saran yang diusulkan untuk lebih meningkatkan kinerja dari aplikasi Pakar ini. Nah, untuk yang pertama, aplikasi Pakar untuk diagnosa penyakit kulit ini menggunakan metode forward chaining dan masih dapat dikembangkan lagi menggunakan metode lain, dapat juga disertai faktor kepastian. Yang kedua, aplikasi Pakar ini dapat dikembangkan menjadi berbasis online, sehingga dapat diakses oleh dokter atau pakar dimanapun guna proses pembaharuan informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya review teman-teman. Mohon maaf atas bila ada kesalahan atau ada kekurangannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata juga. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Akan saya tutup untuk pembahasan kali ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.